Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat bagi rekan tani dimanapun Anda berada. Untuk review pada video kali ini, saya akan membahas salah satu jenis bibit terbaru yang saya tanam di tahun 2025, tepatnya di musim penghujan. Nah, alhamdulillah untuk perkembangannya ini sudah mengeluarkan malai. Dan sebelum kita membahas deskripsi singkatnya, bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, ayo yang belum subscribe dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam memberikan konten-konten terbaru tentunya di seputar dunia padi ya sahabat tani, mengenai perawatan dan pemeliharaan dari persemaian sampai menjelang panen itu insya Allah sudah saya videokan semua ya sahabat tani. Silahkan bagi sahabat tani yang ingin mengetahui tentang perawatan dari mulai penggunaan pupuk, terus penggunaan pestisida, cara menggunakan herbisida juga, itu sudah ada di video saya. Dan berikut ini untuk deskripsi singkat dari jenis padi munding laya. Padi munding laya ini memiliki usia panen sekitar 100-105 hari setelah tanam. Dan untuk jumlah anakannya sendiri ini mampu mencapai 20-30 batang dalam satu rumpungnya. Untuk ketinggian tanaman, padi ini memiliki ketinggian tanaman sekitar 110-120 cm ya sahabat tani. Nah, mengenai batangnya sendiri ini lumayan kokoh karena padi ini persilangan dari jenis padi kebo dan padi lain ya sahabat tani. Untuk batangnya dari jenis padi kebo juga itu batang yang kokoh. Bisa kita lihat sendiri untuk daun bendera juga ini hampir mirip ya sahabat tani dengan jenis padi kebo. Padi kebo itu asal dari Indramayu juga. Mengenai malai, ini berkisar 200-250 bulir dalam satu malainya. Kalau untuk bijinya ini juga biji yang panjang ya sahabat tani, seperti jenis ciherang kalau menurut saya. Kalau padi kebo itu bijinya itu biji bulat ya sahabat tani. Nah, untuk malainya sendiri ini lumayan panjang juga. Dan untuk karakter daun benderanya ini berada di atas, jadi malainya itu berada di bawah sehingga aman dari jangkauan burung emprit. Nah, bagi sahabat tani yang lahannya itu lahan yang rawan burung, insya Allah padi ini juga cocok ya sahabat tani. Nah, untuk warna berasnya nanti akan saya review lagi apakah berasnya berkapur ataukah bening seperti kristal. Untuk padi ini juga lumayan tahan terhadap serangan beluk ya sahabat tani. Nah, ini milik tetangga, nggak tahu jenis lain ya sahabat tani. Untuk serangan hama beluk di sini memang cukup lumayan parah. Dan jujur untuk lokasi sini memang tingkat serangan hama penggerak batang itu lumayan cukup tinggi. Saya juga agak sedikit kerepotan sahabat tani pasca usia 35 hari itu padi saya juga terkena hama penggerak batang. Saya aplikasikan dengan insektisida yang murah, itu hasilnya tidak ada ya sahabat tani. Jadi saya juga terpaksa memakai insektisida yang mahal. Bisa sahabat tani lihat untuk hasilnya itu pasti ada perbedaan. Dan saya juga tidak fanatik untuk memakai insektisida yang murah ya sahabat tani, apabila serangan hama penggerak batang itu dapat diatasi dengan menggunakan insektisida yang murah. Karena di beberapa lahan juga saya hanya menggunakan insektisida yang murah saja, dan alhamdulillah untuk hasilnya bagus juga. Memang di lahan lain itu untuk tingkat serangan hama penggerak batangnya itu aman ya sahabat tani, sehingga untuk aplikasi penggunaan pestisida ataupun insektisidanya juga itu cukup pakai yang murah. Dan sekedar tips dari saya untuk sahabat tani yang ingin mencoba jenis padi munding laya ini, diusahakan untuk tanam benih muda agar mendapatkan jumlah anakan yang maksimal.
Saya rasa ini untuk jumlah anakannya bisa dimaksimalin lagi ya sahabat tani, karena untuk bibit ini waktu saya tanam di usia 25 hari, dikarenakan untuk lahannya itu belum siap ya sahabat tani. Nah, kalau masalah kekurangan yang saya temui di padi munding layak ini, untuk kekurangannya itu posturnya itu agak sedikit tinggi ya sahabat tani, sehingga akan mempersulit kita dalam proses penyemprotan pada saat sudah keluar malai seperti ini. Dan sekali lagi saya juga mau mohon maaf, bukan bermaksud untuk menjelekkan suatu produk. Di sini saya berbicara fakta ya sahabat tani, mengenai kekurangan dan kelebihan insya Allah akan saya bahas juga. Nah, untuk tonase dari jenis padi munding layak ini insya Allah nanti akan saya review lagi setelah panen ya sahabat tani. Untuk batangnya memang ini batang yang keras. Nah, mungkin itu saja untuk review pada kesempatan kali ini tentang jenis padi munding layak yang saya tanam di tahun 2025, tepatnya di musim penghujan ini. Semoga saja video ini dapat membantu menjadikan referensi bagi sahabat tani yang ingin mencoba ataupun yang ingin menanam jenis padi ini, agar setidaknya tahu mengenai kekurangan dan kelebihan dari jenis padi munding layak. Saya juga mau mohon maaf untuk sahabat tani yang WA ke saya apabila saya telat dalam membalasnya, dikarenakan WA-nya itu banyak sekali ya sahabat tani. Jadi harap sabarnya saja, insya Allah pasti akan saya balas semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita pamit, seperti biasa, apabila video ini bermanfaat, silahkan bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, yang belum subscribe, ayo dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam melakukan update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nantikan untuk update review jenis padi terbaru lainnya di channel ini ya sahabat tani. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.